Tun sendiri di interviewnya emang bilang kalau dia sama sekali nggak pernah maksa cewek-cewek ini buat So far, almost 20 girls, about 4 girls as lovers. dia pusing-pusing-pusing keliling pulau, disitulah dia ngeliat. Udah lama kita nggak bahas Thailand ya. Terakhir kita bahas Thailand kan terakhir bahas Spirit Doll tuh. Itu udah lama belum sih? Ya pokoknya sebulan sekali harus ada bahas Thailandnya lah. Kita so far udah bahas raja-rajanya, bahasanya, tahayul-tahayulnya, setan-setannya, banyak lah. Nah sekarang gue mau bahas satu orang Thailand yang gaya hidupnya ini unik banget dan sempat viral juga. Ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas Tun Manutam. Tun si manusia gua yang jago banget memikat cewek-cewek bule. Di learn by googling. Jadi sekitar tahun 2018 kemarin, di Thailand sempat viral satu postingan di Facebook dari akun bernama The Caveman 2018. Di postingannya ini dia nge-share kisah dia dalam merayu banyak wanita cantik. Nah, yang bikin viral adalah karena orang ini adalah manusia gua. Dia bener-bener tinggal di dalam gua, nggak punya rumah sama sekali. Ramelah dari situ orang-orang pada penasaran. Kok bisa ada orang masih tinggal di gua di zaman modern kayak gini? Ini orang hidupnya gimana? Kok dia bisa memikat banyak cewek bule kayak di cerita itu? Ini dia bohong apa enggak? Ya intinya rame banget lah. Dari sini akhirnya dia dapat julukan Tun Manutam. Tun si manusia gua. Tun ini nama panggilannya dia. Nama panjangnya adalah Catapum Losiri. Pas dia viral tahun 2018 itu umur dia udah 48 tahun. Berarti sekarang kira-kira umurnya 51-52 tahun lah ya. Gila umur segitu masih tinggal di gua. Gua seminggu aja udah mati kayaknya. Nah, sebelum kita bahas tentang kehidupan Tun di gua dan gimana caranya sampai dia bisa memikat cewek-cewek bule yang viral tadi, kita bahas dulu kehidupan dia sebelumnya. Sampai akhirnya dia mutusin buat tinggal di dalam gua. Emang gimana ceritanya? Kalau menurut Taotiao, portal berita Cina yang pernah ngedatengin Tun secara langsung, Tun ini dibesarkan selama 20 tahun di Bangkok. Termasuk ketika dia kuliah di Silpakorn University, atau dikenal juga dengan nama Universitas Seni Rupa Thailand. Ini kampus negeri nih. Abis lulus, Tun sempat kerja di satu PH, di satu production house. Di situ dia sempat ikut bikin film, bikin iklan, bikin MV, tapi nggak lama. Abis itu dia resign. Abis itu dia sempat kerja kantoran, tapi nggak lama juga, tetap resign juga. Katanya alasannya karena dia nggak suka cara hidup seperti itu. Tun bilang, saya suka hidup fleksibel dan melakukan apa yang ingin saya lakukan. Ya, semua juga pengen hidup fleksibel, kalau bisa. Dari Bangkok, Tun pindah ke Pai, salah satu kota di Thailand Utara. Dan di sini, Tun sempat nikah sama satu wanita Kanada. Dia nikah dan punya satu anak cewek. Tapi sayangnya dia cerai di tahun 2008. Habis cerai selama 7 tahun, Tun sempat keliling Asia Tenggara. Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapura, itu semuanya pernah dia kunjungin. Abis itu di tahun 2015, Tun mutusin buat ngejual rumahnya yang ada di Pai. Dan dia pindah ke Pulau Kopangan. Pulau yang jadi tempat tinggal dia sekarang. Tapi waktu itu dia nggak langsung mutusin buat tinggal di dalam gua. Terus dia ngapain dulu? Abis sampai Kopangan, dia bikin band dulu. Dia hidup dari musik, dari bandnya. Tapi akhirnya bandnya bubar. Gara-gara bandnya bubar ini, dia jadi nggak punya pemasukan, nggak punya uang buat bayar kontrakan. Dia pusing-pusing-pusing keliling pulau. Disitulah dia ngeliat satu gua kecil bekas tambang. Dan akhirnya dia mutusin buat tinggal di dalam gua itu. Dari wawancara sama Daily Mail, Tun bilang butuh waktu 3 bulan buat ngerenov gua ini. Dan hebatnya, semua barang di gua ini itu bikinan Tun sendiri. Dari mulai pernak-perniknya, hiasan-hiasannya, sampai tempat tidurnya, itu Tun bikin sendiri. Semua bahan-bahannya ngambil dari pantai dan hutan deket situ. Ya nggak mungkin beli juga kan waktu itu, orang dia nggak punya duit sama sekali. Tapi sejujurnya dari sini gue jadi mikir, di Indonesia ada gak ya orang yang nggak mampu bayar kontrakan terus akhirnya dia tinggal di gua kayak gini? Ada gak ya? Feeling gue sih ada, cuma nggak bawa cewek-cewek bule aja. When I was first saw the cave, okay, cave is gonna be fun. So then it's easy for me to decide to stay here. Akhirnya ya udah, Tun mulai tinggal di gua itu dan buat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dia bener-bener manfaatin apa yang ada di sekitar dia.
Kalau dia pengen anget, dia keliling nyari kayu bakar. Buat kebutuhan air sehari-harinya, buat minum atau buat mandi, Tun ngambil dari gua lain yang ada di dekat situ. Jadi di gua itu ada satu spot di mana air itu selalu netes. Nah, di spot itulah Tun bikin semacam kolam. Dan ya udah, jadi deh sumber air sehari-harinya Tun. Kalau pengen yang seger-seger, pengen air kelapa, tinggal manjat. Ya, nggak tinggal sih yang ini ya. Intinya kehidupan Tun ini bener-bener menyatu dengan alam. Bahkan di salah satu interview, dia sampai bangga banget sama toiletnya. Dia bilang, toilet saya adalah yang terbesar dan terbaik di dunia. Dengan pemandangan laut yang tak ada habisnya. Ya, iya sih. Tapi kalau gua toilet semi-semi outdoor gini malah nggak keluar biasanya. My toilet is the most beautiful in the whole world. Buat sumber penghasilannya, Tun tetap ngelukis di dalam guanya. Dan dia dapat uang dari ngejual lukisan-lukisannya itu. Ya jadi ini nggak primitif-primitif banget ya. Tetap ada nyari uangnya. Nah, sejak tinggal di dalam gua, Tun ini jadi suka sharing keseharian dia lewat Facebook. Sharing cerita dia bertahan hidup, cerita dia nyari makan, sampai cerita gimana caranya dia bisa ngebawa banyak cewek bule ke dalam guanya. Dan yang terakhir ini yang bikin dia viral. Jadi postingan pertama yang bener-bener viral itu adalah postingan tentang cewek Rusia yang dia bawa nginep ke guanya. Ini ceweknya. Gila, cakep banget, jer. Jadi di situ Tun cerita, waktu dia lagi naik motor, matanya ngelirik dikit, tiba-tiba dia ngeliat satu sosok cewek yang bener-bener cantik banget. Akhirnya dia datengin itu cewek, dan Tun bilang, kau menggangguku, aku di jalan pulang mengendarai motorku, tapi kecantikanmu membuatku berbalik arah. Sekarang aku harus mengajakmu berbicara, untuk tahu kau juga cantik di dalam. Gelinjir, jer. Two girls in the bar there. I feel a little nervous, but let's see what happened. Then I just say, "Oh, you look so hot," and I have to stop my bike and come say hello. Otherwise, I would be the most stupid man in the world. Abis itu katanya si cewek langsung ketawa ngedenger rayuan Tun tadi. Terus Tun langsung bilang lagi ke cewek itu, ini kesempatan terakhirmu untuk mengenalku. Kita harus mencari tempat yang indah untuk duduk dan mengobrol. Tapi pede ya begini ke cewek ya. Gue ngebayangin aja udah malu loh. Tadinya si cewek masih agak ragu, tapi abis dibilang kalau guanya Tun ini tempatnya nggak terlalu terpencil dan dia bisa teriak minta tolong kalau ngerasa nggak nyaman, akhirnya si cewek ini setuju dan langsung naik ke motornya Tun. Wah. Di dalam gua, Tun bilang mereka nggak ngelakuin apa-apa. Emang Tun sempat nanya ke cewek itu, aku boleh nyium kamu nggak? Tapi abis itu ceweknya nolak dan ya udah, Tun juga nggak maksa. Ini hebat sih. Dia masih bisa menahan diri dan bener-bener ngehormatin keputusan si cewek. Tun sendiri di interviewnya emang bilang kalau dia sama sekali nggak pernah maksa cewek-cewek ini buat main ke gua dia. Dia cuma ngajak, kalau mau ya ayo, kalau nggak ya udah nggak usah. ผู้หญิงแต่ละคนที่พามาเนี่ยเขาก็มีจะเกิดจากความเต็มใจไม่ได้ขู่เข็นบังคับเขาใช่ไหม อ๋อไม่มีครับมันไม่ใช่สไตล์ผมเพราะมันไม่สนุกคือหลักการของผมต้องสนุกคือต้องสนุกการขู่เข็นไม่สนุกการใช้กำลังการวางยาไม่สนุกการเต็มใจเท่านั้นถึงจะสนุก Nah, cerita Tun sama cewek Rusia ini jadi viral. Yang nge-share sampai puluhan ribu dan yang komen juga banyak banget. Kebanyakan yang komen tuh cowok-cowok yang memuji kemampuan merayunya Tun. Memuji skill cocot kencononya. Beberapa jam abis postingan cewek Rusia itu viral, Tun bikin postingan baru lagi. Di postingan ini ada cewek tanpa busana lagi tidur di tempat tidurnya Tun. Captionnya, tidak peduli seberapa lelah aku selalu bangun jam 6 pagi. Membuat kopi dan bermeditasi. Tapi tampaknya seseorang masih tidur. Jelmaannya Casanova kali ini orangnya. Gila. Pas orang-orang nyangka kalau cewek yang tidur ini adalah cewek Rusia tadi, Tun langsung bilang bukan. Ini beda cewek. Dia bilang cewek yang tidur ini adalah kekasih lainnya dia. Nah kan, ini Casanova banget kan? Akhirnya orang-orang pada kepo lah, pada penasaran, dicek-cekin postingan-postingan lamanya Tun. Dan ternyata emang banyak cewek-cewek turis, cewek-cewek bule yang main ke gua dia. Baik yang main doang maupun yang sampai nginep di sana. Ada satu foto Tun bareng 2 cewek yang captionnya, kadang menjadi manusia gua bisa membuat sengsara. Sekalinya keluar gua jadi seperti ini. Edan. Satu lagi deh, foto dia dipeluk dari belakang sama cewek ini. Lihat captionnya. Ketika aku keluar gua, aku harus kembali ke gua lagi. Iya, balik lagi ke gua, tapi nggak sendirian. Bisa gitu ini orangnya. Gila.
Di salah satu interviewnya, Tun bilang sampai saat dia di interview itu, udah ada sekitar 20 cewek yang main ke gua dia. Dan 4 diantaranya jadi pacar. Dan harus kita ingat sekali lagi, semua cewek-cewek ini adalah cewek-cewek bule, cewek-cewek turis. Nggak tahu gua mau komen apa lagi. Gila. I am single now, but it's not like a inactive single. Because sometimes I have girls come stay with me. So far, almost 20 girls, about 4 girls as lovers. Akhirnya postingan-postingan Tun ini jadi dikritik netizen. Bahkan saking derasnya kritikan yang masuk, Tun sampai ngehapus semua postingan dia. Karena daerahnya jadi rame gara-gara kelakuan Tun, warga sekitar pun jadi ngerasa nggak nyaman. Mereka bener-bener marah sama kelakuan Tun. Kelakuan Tun ini dianggap nggak pantas. Apalagi kelakuan Tun yang suka tidur sama banyak cewek bule ini dia pamerin di sosmed. Nah, karena keadaan udah makin gaduh, akhirnya polisi datang ke guanya Tun. Di sana mereka melakukan penggeledahan. Hasilnya apa? Hasilnya mereka nggak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Polisi-polisi ini juga nggak bisa nangkep Tun karena emang faktanya cewek-cewek yang diajak ke gua nggak pernah ada yang bikin laporan sama sekali. Nggak pernah ada yang laporin Tun sama sekali. Tun juga ngerasa dia nggak melakukan kesalahan apa-apa. Orang dia nggak pernah maksa cewek-cewek ini kan, dia cuma ngajak, mau-mau, enggak. Dari situ muncul anggapan kalau reaksi-reaksi negatif ini datang dari orang-orang yang iri sama gaya hidup Tun. Orang-orang Casanova wannabe yang gagal. Ya bisa jadi sih. Tapi biar gitu, sejak saat itu polisi bilang kalau mereka bakal mengawasi aktivitasnya Tun. Kalau menurut lu gimana? Apakah Tun emang salah karena kelakuannya? Atau sah-sah aja karena dia juga nggak pernah maksa? Silakan komen. Terus menurut Mirror, di satu wawancara, Tun pernah bilang, saya cinta negeri ini dan saya cinta raja. Oke, berarti emang mirip role modelnya ya kelakuannya ya. Ya, semoga pada ngerti ya ini gue ngomongin apa ya. Gue sebenarnya pengen nutup video ini dengan ngasih tahu keadaan Tun sekarang. Tapi gue udah coba googling pakai bahasa Indonesia, Inggris, Thailand, dan gak ada update-nya sama sekali, anjir. Jadi kalau mau ada yang nyoba googling juga dan mungkin dapat update kehidupan Tun sekarang kayak apa, dia masih hidup di gua apa enggak, silakan komen. บางคนเขาตั้งชื่อให้ผมใหม่ด้วยว่าไม่ใช่มนุษย์ถ้ำนะครับมนุษย์ซ้ำ ผมว่าให้ฮาดีเหมือนกันจริงๆผมก็ชอบ Oke, sekian dari googling kali ini tentang kehidupan Tun the Caveman, manusia gua di Thailand yang berhasil memikat banyak cewek-cewek turis, cewek-cewek bule. Bisa gitu ya, masih bingung gua. Kalau mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!